Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Ada sebuah peristiwa yang menarik menurut saya, Kang Ippo. Ini bisa menjadi pembelajaran, termasuk di dunia politik. Jadi ada peristiwa, detik-detik peristiwa langka terjadi di Masjid Jami Al-Raji di Riyadh, Arab Saudi. di Arab Saudi. Jadi di mana imam sholat yaitu Syekh Soleh Al-Habdan merasakan kesulitan untuk meneruskan bacaannya. Nah, karena kesulitan meneruskan bacaannya, beliau mundur. Gitu loh. Terhenti karena batuk, ya kan, berkali-kali, akhirnya mundur. Kemudian digantikan oleh yang lain. Gitu loh. Ini seorang imam sholat, ya kan, dia menjadi imam sholat berjamaah, baca, batuk-batuk, sehingga merasa, ini nggak fokus, nggak konsentrasi, ya kan, mundur tuh. Kan? Digantikan dengan yang Secara lain. sukarela ya? Secara sukarela, gitu loh. Ini menarik, Kang Ippo. Sebagai sebuah simbol di politik gimana nih? Ini Masya Allah ya, Islam itu kalau bagi saya betul-betul bisa menjadi jawaban dari setiap masalah. Menjadi solusi dari setiap kondisi yang stuck gitu ya. Ya. Melihat video barusan tentu ini langsung saya tergambar pada pemerintahan hari ini kan, penguasa hari ini. Ini kan penguasa hari ini juga sering batuk-batuk itu, sering masuk angin gitu. Banyak hal yang kemudian malah blunder gitu. Penanganan minyak goreng saja nggak selesai-selesai, padahal itu sudah sampai level presiden yang turun gitu. Ya. Ini Mendagri bikin susah presidennya ini. Tapi presiden ketika turun pun ternyata tidak selesai gitu. Iya. Masih aja tersendat-sendat, masih aja batuk-batuk gitu. Iya. Nah, kalau lihat foto video barusan, ya mestinya dengan sukarela juga itu penguasa mundur gitu kan. Nanti digantikan oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Tapi tentu jadi pertanyaan juga ya kalau kita kaitkan, kalau kita itu ibaratkan pada kondisi hari ini, nanti penggantinya siapa ini? Kalau Pak Ma'ruf Amin, tentu dia lebih fasih bacaan sholatnya ya, tapi kalau konteksnya memimpin negeri ini dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan, kayaknya sih berat juga itu. Siapa ya penggantinya ya? Mungkin batuk-batuk, ya nggak apa-apa, minum obat dulu, nanti maju lagi gitu. Kayaknya kalau di sholat sih nggak bisa, Kang. Oh iya, pasti. Nah, di politik juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Diganti sudah aja. Ya udah, mundur aja gitu ya. Nah, ini menjadi menarik ya ketika kita bicara soal kesadaran, ya. Ada evaluasi diri. Jadi semacam autorefleksi gitu kan pada diri seseorang ketika apa yang dilakukannya itu sebenarnya wah salah nih. Oh banyak kurangnya nih. Oh sudah menyakiti orang dan sebagainya. Kemudian dia melakukan autorefleksi, ya kan? Aduh. Udah cukup sampai di sini aja. Sehingga ada kesadaran. Mangga silakan anu sanesna. Mestinya begitu ya Kang ya. Tapi dalam konsep psikologi ini menarik Kang. Ada pendekatan menggunakan Johari window. Ini sebuah konsep psikologi yang luar biasa hebat. Itu padahal sudah puluhan tahun yang lalu itu dibuatnya oleh Jonathan Luft dan Harrington Ingham. Itu disingkat menjadi Johari. Johari, oke. Jendela Johari. Nah, langsung saja ya singkatnya dalam pendekatan Johari window ini orang dia membahas tentang bagaimana orang itu bisa memahami dirinya sendiri, atau kelompok bisa memahami kelompoknya sendiri, atau bangsa bisa memahami bangsanya sendiri. Kalau saya bawa ranah ke konteks kebangsaan ya, itu dengan beberapa cara. Satu, dengan evaluasi diri. Negara itu menilai negaranya sendiri. Tentu itu sudah banyak dilakukan. Mestinya begitu. Apakah itu hasilnya akurat? Tentu sangat diragukan. Harus diragukan. Gitu. Kan kalau ke dalam konteks pribadi, Kang, kita suka mendengar juga ada orang bilang begini, wah yang paling tahu tentang diri saya itu, ya saya sendiri. Sama Tuhan. Nah, apakah benar begitu? Belum tentu gitu. Karena faktanya, itu banyak hal-hal yang tidak kita sadari. Banyak hal-hal yang kita salah menangkap makna, salah menangkap persepsi dan sebagainya. Maka itu kita butuh pandangan pihak lain. Kita butuh feedback dari orang lain. Kita butuh feedback dari kelompok-kelompok yang independen misalkan. Atau bicara kebangsaan bisa saja dari PBB misalkan.
ini Indonesia meminta evaluasi dari PBB misalkan, kalau kita anggap PBB bisa netral. Iya, iya. Atau kalau tidak ya pada kelompok-kelompok yang netral tadi. Di situ akan terkikis blank spotnya. Karena bicara individu, bicara kelompok, bicara negara itu blank spot itu selalu ada. Iya, iya, iya. Itulah fungsinya ada pihak lain yang mengingatkan. Itu fungsinya ada Rocky Gerung, ada Refli Harun, ada Rizal Ramli dan seterusnya. Iya, iya. Untuk membuka blank spot itu. Oke. Nah, sehingga evaluasi diri dilakukan, dapat feedback dari pihak lain, kemudian itu disandingkan. Iya. Nah, itulah yang kemudian nanti akan menjadi sebuah penilaian yang akurat. Gitu. Tapi kan blank spot ini nggak mau dibuka gitu. Nah, itu persoalan lain ketika bentuknya sudah adiksi kekuasaan. Maka si blank spot itu meskipun sudah ketahuan itu akan ditutup-tutupi terus-menerus dengan pembenaran, dengan melimpahkan kesalahan pada pihak lain dengan mencari alasan-alasan. Saya kembali ke video yang sempat kita tonton di awal ya soal imam masjid di Riyadh tadi, Kang. Saya mengambil garis atau benang merahnya yaitu agama. Karena tadi saya sempat singgung seseorang harusnya sering melakukan autorefleksi. Yeah. Nah, autorefleksi ini tentu saja harus ada pondasinya, kan? Betul. Nah, pondasinya itu adalah agama, Kang. Betul. Gitu loh. Nah, ketika agamanya kuat, maka itu akan menjadi bahan-bahan autorefleksi, kan, Kang? Gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah itu sudah dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita gitu loh di negeri ini, Kang? Mungkin sudah. Dan setelah ketahuan, oh saya kurangnya ini, oh saya lemahnya ini, saya tutupin lah. Karena begini, Kang. 15 April kemarin, itu PBB menetapkan sebagai hari anti-Islamophobia. Iya, iya. Di saat yang sama di Indonesia justru umat Islam sedang diobok-obok gitu. Iya. Dipermasalahkan berbagai halnya terkait ibadahnya. Bahkan kemarin saya bikin reaction tentang film, Kang. Iya. Perempuannya Muslim pakai cadar, laki-lakinya non Muslim. Iya. Entah Kristen atau Katolik itu. Kemudian dia pacaran. Iya. Pacaran makan bareng. Kemudian yang dianggap muslimah itu dia sholat di masjid ditungguin laki-laki. Kemudian sebaliknya yang laki-laki ke gereja ditungguin sama seorang muslim. Iya. Ini pendangkalan akidah yang luar biasa. Orang bercadar itu bisa dipastikan dia anti pacaran. Iya. Apalagi dengan beda agama. Betul. Ini kan mau dikesankan gitu. Nggak apa-apa loh pakai cadar juga, nggak apa-apa loh rajin ibadah juga pacaran. Yang penting kan tetap terjaga, tetap ada toleransi, tetap saling menghargai. Ini kebablasan. Berarti upaya-upaya untuk merusak akidah-akidah kita itu jelas merusak akidah Islam. Dan siapa yang disasar di situ? Ya remaja-remaja, anak-anak kita. Iya, iya. Kalau sahabat Saiful Zaman Channel ini kan ada yang banyak juga yang usianya di atas 60, 70 ini mungkin cucu-cucunya. Betul. Ini berbahaya sekali gitu. Dan itu sudah beredar banyak ya, sudah beredar banyak sekali itu di media sosial bertebaran. Ini menjadi pertanyaan yang menarik juga, persoalan yang menarik juga menurut saya, Kang Evo. Satu sisi tadi film ya kan, kemudian PBB ya kan mendeklarasikan bahwa setiap tanggal 15 Maret itu adalah hari anti Islamophobia. Iya. Tetapi kalau di Indonesia sepi-sepi saja pemerintah ya. Tidak menggaungkan itu gitu loh. Kemudian bahkan kan tadi bukan sekedar sepi, bahkan melakukan yang sebaliknya. Iya. Maka terkesan ada gerakan-gerakan Islamophobia justru yang diinisiasi oleh penguasa. Nah, itu yang harus segera dijelaskan gitu. Iya. Ya, artinya di sini pertanyaannya apakah perhatian pemerintah terhadap konteks tadi itu menjadi sangat kurang ya, Kang ya. Bisa dibilang seperti itu atau nggak peduli gitu. Iya. Ada, saya baca Gus Yakut merespon itu dan ya standar normatif saja gitu ya. Kami mengikuti arahan dari kurang lebih lah ya, dari PBB bahwa ini kita juga akan melakukan gerakan-gerakan anti Islamophobia. Tapi kan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan kok berbalik gitu. Iya.